Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada pertemuan 4, judulnya adalah Exception Handling. Exception handling itu atau eksepsi merupakan kondisi yang menyebabkan program menjadi hang atau automatically quit, keluar otomatis dari alur normal yang telah ditentukan ketika program di running atau dijalankan. Nah, jadi ketika kita buka program, terus tiba-tiba nggak bisa diapa-apain, itu hang. Atau tiba-tiba ke-close sendiri, itu quit, automatically quit. Nah, itu biasanya terjadi eksepsi di dalam situ. Exception ini dipicu oleh runtime error. Runtime error itu adalah error yang terjadi ketika program dieksekusi. Jadi sebenarnya ketika programnya itu tidak ada yang salah secara sintaks, tapi ketika di running baru ada kesalahan. Jadi namanya itu adalah runtime error. Nah, class exception itu merupakan subclass dari throwable java.lang.object yang merupakan default library dari Java itu sendiri. Yaitu yang pertama ada class not found exception, yaitu terjadi jika kelas yang mau dijalankan itu tidak ada di dalam Java, makanya nanti munculnya notifikasinya termasuk ke dalam class not found exception. Ada lagi clone not supported exception. Terjadi bila kita mencoba untuk menggandakan suatu kelas yang tidak didukung oleh metode cloning. Terus ada runtime exception. Runtime exception itu ada arithmetic exception, ada IO exception, ada lagi index out of bound exception. Yaitu kalau misalnya arithmetic berarti kesalahan aritmatikanya. Kalau IO berarti terjadi bila input atau outputnya error. Kalau index out of bounds itu terjadi pada kasus di array. Kesalahan yang umumnya terjadi sewaktu program dikompilasi, tidak semua kesalahan dapat terdeteksi yang tadi. Jadi ketika kita membuat program, ada dua jenis error. Yang pertama adalah syntax error, yang kedua adalah semantic error. Jadi ketika contoh kayak gini, contoh pada kasus di sini adalah sistem out print 5% 0. Berarti itu maksudnya 5 modulus 0 sama sistem out print 5 dibagi 0. Nah, di sini sama-sama hasilnya sebenarnya ada nggak sih 5? Kalau sekarang secara sintak dulu. Secara sintak penulisan kode ini benar atau salah? Secara sintaks penulisan kode ini adalah benar secara sintaks. Bisa dikompil? Bisa. Tapi ketika dikompil ternyata nanti muncul pesan error arithmetic exception. Kenapa? Karena pada hakikatnya 5 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Gak ada. Gak bisa 5 dibagi 0 itu. Sesuatu bilangan apapun dibagi 0 atau modulus 0 itu tidak ada hasilnya. Lalu penanganannya jika terjadi eksepsi itu bagaimana? Yaitu menggunakan try and catch. Try di sini adalah pernyataan yang akan dijalankan jika tidak terjadi eksepsi. Jadi kalau eksepsinya tidak terjadi, masuk ke dalam try.
Tapi kalau seandainya ada eksepsi, maka masuk ke dalam catch. Ya, jadi di sini ada 3 contoh program. Yang satu di sini ini sama-sama kelasnya kita namain try underscore catch 1, try underscore catch 2, try underscore catch 3. Tapi pada di satu ini outputnya di sebelah kanan. Ini belum ada di dalamnya, ini belum ada try and catch. Maka di sini belum ada penanganan eksepsi. Maka ketika itu tampil tuh java.lang.arithmetic exception divided by 0. Nih, jadi kesalahannya di sini divided by 0. Terus kita coba nih di sini pakai try and catch. Try and catch di sini digunakan jadi kalau tidak ada eksepsi masuk ke dalam sini programnya. Tapi kalau ada eksepsi yang dijalankan atau yang ditangkap itu yang si catch-nya trouble T. Jadi nanti akan muncul pesan terjadi kesalahan pembagian pada 0. Ini sebelum ditampilkan. Nah, yang ketiganya sama, cuma ada perbedaan di sini ini ditaruh di luar try and catch, maka dia tetap akan tampil. Kayak gitu. Terus kita coba contoh. Contohnya di sini, nanti ini saya berikan kalian file, ada dua file Java, ada TV dan ada driver TV. Ini saling terkoneksi. Kita buka dulu isinya. Nah, jadi ketika di driver TV itu di sini ada try and catch. Ya, ini ya. Ini ada try, ini ada catch. Jadi ketika tidak ada terjadi eksepsi di dalam sini, maka nanti yang dijalankan adalah yang ini. Nah, program ini di sini saling keterkaitan antara driver TV dan TV. Nah, jadi di sini kan nih TV power on, channel. Jadi di sini tuh kita bisa masukin channel 1 sampai 5, terus bisa input volume. Nih, di sini pakai buffer reader nih untuk inputannya. Nah, di sini ada power, volume, channel. Misalnya kita isi channel 1 sampai 5, kita isi 2. Nah, nanti mengambil datanya itu dari yang berada di dalam ini TV tadi, berada di dalam Java programnya yang berada di dalam TV. Tuh. Jadi di sini ada stasiun TV-nya 01 sampai 4, RCTI, SCTP, nah terus ini ada acaranya. Kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh program yang menggunakan try and catch. Coba misalnya kita running, yang di running TV atau driver TV. Yang di running adalah yang driver TV. Kenapa? Karena TV tadi isinya atribut yang nanti ada, yang mau kita panggil ketika menjalankan file utamanya itu adalah driver TV. Tuh, channel 1 sampai 5. Misalnya 4 ya. Volumenya misalnya 20. Tuh. Power on, volume 20. Channel 4 itu Trans TV, channelnya wisata kuliner. Seperti itu. Terus misalnya coba kita masukin kalau di luar, misalnya kan channel 1 sampai 5, tapi kita masukinnya 6. Misalnya volumenya 20. Nah, gak bisa. Kenapa? Karena ini tuh
array index out of bound exception. Nih, tapi kan seharusnya pengennya keluarnya dia yang dari sini kan, yang ada di driver TV. Nih, jadi harusnya ketika